Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membuat file HTML sederhana menggunakan Visual Studio Code dan menjalankannya pada Excel. Ini kita buka dulu soal latihannya. Pada latihan pertama, di sini berisi dua soal. Yang pertama itu, buatlah halaman HTML sederhana dengan elemen-elemen dasar seperti tag HTML, head, title, dan body. Kita juga diminta untuk menambahkan beberapa elemen seperti paragraf, judul, dan daftar. Langsung saja kita ke aplikasi VS Code-nya. Di sini saya akan menambahkan folder yang saya buat sebelumnya di dalam folder htdoc, yang dimana htdoc ini adalah tempat server lokal kita menemukan file HTML yang telah kita buat. Di sini saya membuat folder kosong bernama latihan HTML. Kita tambahkan. Di sini kita akan membuat file baru berdasarkan soal tadi. Ini saya beri nama. Karena di soal tadi kita diminta untuk membuat halaman HTML dengan elemen-elemen dasar seperti type, HTML, head, title, dan body. Sebenarnya ini sudah ada shortcutnya yang telah disediakan. Saya cukup mengetikkan tanda seru, kemudian tag. Pada doctype HTML ini, dia itu menandakan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Ini adalah instruksi bagi browser untuk merender halaman sesuai standar terbaru HTML5. Pada tag HTML ini yang berisi atribut length dengan value n, ini adalah sebuah tag yang memberitahu kepada browser bahwa dokumen yang ditampilkan ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sini ada juga tag head yang dimana bagian ini berisi informasi metadata yang tidak ditampilkan secara langsung di halaman. Nah, pada meta character ini dia ini mengatur encoding karakter ke UTF-8, memastikan bahwa teks pada halaman mendukung berbagai karakter. Selanjutnya pada meta dengan atribut name dan content, di sini dia ini memungkinkan halaman agar tampil dengan baik dan pada perangkat seluler. Dia ini menyesuaikan ukuran tampilan berdasarkan lebar layar perangkat. Kemudian pada tag title ini dia menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browser. Di sini saya akan menuliskan judul halamannya dengan latihan 1. Nah, di dalam tag body ini kita akan mengisi konten atau isi dari file project kita. Di sini kita diminta membuat beberapa elemen seperti paragraf, judul, dan daftar. Untuk membuat sebuah judul, kita menggunakan H1. Kemudian ketika kita ingin membuat sebuah paragraf, kita menggunakan tag P. Nah, di sini sudah disediakan shortcut untuk membuat teks panjang atau beberapa kata menggunakan lorem. Untuk mengisikan jumlah katanya, kita bisa menambahkan 20 atau berapa, tergantung jumlah kata yang kita ingin. Di sini saya ingin membuat 20 kata. Nah, agar susunannya rapi, kita atau bisa juga menggunakan shortcut alternatif Z. Kemudian kita akan membuat daftar. Dalam
Ketika kita ingin membuat daftar, kita dapat menggunakan tag UL atau OL, yang dimana UL ini adalah unordered list, yang itu penomorannya itu berupa bullet, sedangkan OL itu ordered list, penomorannya itu berupa angka atau huruf. Di sini saya akan menggunakan unordered list. Nah, di dalam unordered list ini kita isikan lagi list yang akan kita isikan pada daftar yang kita buat. Di sini saya menuliskan contoh, saya akan membuat daftar menu makanan. Ini saya akan menuliskan beberapa jenis makanan. Oke, tapi agar daftarnya lebih jelas, kita menuliskan judul daftarnya menggunakan H3 saja. Nah, pada bagian 1 sudah selesai. Karena tadi kita akan menjalankannya di exam, tapi saya akan menjalankannya di exam ketika semua soal latihannya sudah terjawab atau file-filenya sudah kita kerjakan semua. Ini saya akan menjalankannya menggunakan OpenLab Server untuk menampilkan hasil dari web kita. Nah, ini sudah muncul file HTML kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Ini kita disuruh buatlah tabel HTML yang berisi informasi fiktif seperti daftar nama, usia, dan alamat dengan menggunakan elemen-elemen seperti label, tr, th, dan td. Tentu saja kita kembali ke VS Code-nya, kita buat file baru lagi dengan nama yang sama, tapi kita buat berbeda sedikit karena dia berada di latihan. Ini seperti tadi menggunakan shortcut seru tab. Ini kita ganti dengan table. Lalu kita isi di sini yang interupsikan menggunakan elemen seperti table, tr, th, dan td. Langsung saja kita buat elemennya. Ini table. Di dalam table kita akan buat lagi tr untuk mendefinisikan barisnya. Di dalam tr lagi kita akan membuat th yang dimana ini adalah isi dari sel heading pada table kita. Di sini saya isikan nama, usia, dan alamat. Kemudian kita membuat baris di bawahnya lagi menggunakan tr, lalu kita isikan td, tabel datanya untuk sel pada data tabel kita. Di sini datanya itu nama saya sendiri, Armawan. Kemudian pada kolom 2 ya 20. Alamat, enggak seperti ini.
agar eh, eh, tabelnya memiliki sebuah border. Kita berikan di sini bordernya seperti ini. Satu. Untuk cell spacingnya ini adalah untuk mengatur jarak antar baris pada tabel kita. Ini 0. Kemudian padding untuk mengatur jarak di ruang yang kita punya, jarak pada data pada sel tabel kita. Saya 5 pixel saja. Oke. Kemudian selesainya menjadi. Oke, lanjut ke soal berikut. Ini kita disuruh memberikan contoh sederhana untuk penggunaan gambar dalam tabel. Kita akan buat file baru nama dua. Oke. Jadi tadi menggunakan short. Kemudian pada title-nya dan tadi kita diminta untuk berikan contoh sederhana untuk penggunaan gambar. Tentunya kita akan menggunakan sebuah tag table, dan tag table ini berisi lagi tr untuk barisnya. Dan di dalam baris ini kita isikan isi untuk mengisi sel dari kolom baris. Ini kita isikan hanya ini sama gambar dan gambar. Kemudian kita buatkan lagi baris di bawahnya menggunakan tr. Kemudian kita isikan lagi td untuk datanya. Ini saya buat itu. Saya akan cari gambar apa yang cocok untuk kita masukkan pada file HTML pada latex. Oke. Kita kembali ke ini karena di sini gambarnya adalah sebuah logo, jadi nama gambarnya ini adalah logo pada kolom 2 ini berisi gambar, di mana kita ingin menampilkan sebuah gambar pada file HTML, kita menggunakan tag png image. Ini kita menuliskan nama file dari HTML dari gambar kita. Langsung saja. Nah, LT ini adalah sebuah alternatif ketika gambarnya tidak berhasil muncul, maka yang muncul adalah ini. Kalau gambar C
Sepertinya logo ini terlalu besar. Dia ini punyai bar 100 persen, kemudian 18. Kenapa seperti ini? Karena kita belum memberikan border pada tabelnya. Ini kita isi border dulu. B1 seperti tadi 0. Ini kita berikan 5 pixel. Apa begini? Ini saya salah, terus pasang kembali, terus benar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita akan pada latihan ketiga, kita akan membuat sebuah halaman web menggunakan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat tanggal lahir, sekolah, program studi yang dipilih, yaitu diantaranya teknik informatika, teknik industri, dan pesan singkat serta 1 tombol submit. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Kita buat file HTML baru. Seperti tadi kita shortcutnya lagi. Ini pada title-nya kita beri itu kita ganti menjadi Ihan 3. Kita tuliskan di sini konten kita. Di sini saya akan memberikan dulu H1 untuk menampilkan judul halaman utama. Dalam hal ini heading menampilkan teks formulir pendaftaran. Heading ini biasanya lebih besar daripada heading lain pada halaman. Jadi pada satu ini dia lebih besar daripada, semakin dia angkanya kecil maka semakin besar pula font halaman yang diberi. Ini saya tuliskan sekarang. Kemudian kita akan membuat filset, yaitu filset ini adalah, di sini kita akan membuat filset. Filset ini adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen dalam form menjadi satu grup. Elemen ini biasanya digunakan bersama dengan elemen legend untuk memberikan judul pada grup tersebut. Namun di sini kita tidak akan menggunakan legend. Selanjutnya ini saya akan menggunakan tag form, yang dimana di sini form ini digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna dalam atribut action agar data yang dimasukkan dalam form akan dikirimkan ke URL yang didefinisikan
ini. Ini adalah placeholder yang bisa diubah ke URL server yang selanjutnya. Kita akan membuat table di mana kita gunakan di dalam form untuk mengatur tata letak setiap input file dengan rapi dalam baris dan kolom. Jadi kita buat tabelnya. Di sini ada baris tabel untuk nama. Kita menggunakan tr untuk membuat satu baris tabel. Filternya. Kemudian kita membuat td. Setiap kolom dalam tabel dibuat menggunakan elemen ini, yang dimana kita akan mengisikan label dengan atribut form.
Di sini kita beri untuk labelnya itu kita isi di sini for-nya catatan, kemudian untuk isinya kita beri catatan juga. Lalu di sini kita beri td untuk titik 2-nya agar dia itu tercetak di kolom keduanya. Kita beri titik 2 di sini. Oh sorry, sini untuk teks areanya pada name-nya itu catatan, untuk id-nya itu catatan juga. Kemudian di sini kita buat row-nya itu kita tulis 4 pixel saja. Kemudian untuk call-nya kita isi 28. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian untuk placeholder-nya kita beri catatan Anda. Oke. Kemudian di sini kita buat baris untuk submit-nya. Di sini kita tuliskan td untuk mengisi selnya. Kemudian di sini kita buat td lagi. Isinya itu button untuk tombolnya. Di dalam button kita isikan atributnya itu berupa kita buat type dulu. Tipenya itu adalah submit. Kemudian kita isi dengan kirim. Oke. Kita save dulu. Kemudian kita ini seperti ini. Untuk di examnya mungkin tidak sempat karena video ini terlalu panjang.